Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah. Bab 67. Winona mengikuti arah pandang Greta. Ia mengerti apa yang ada dalam kepala gadis itu. Sikapnya yang sombong dan keras kepala menjadi luluh hanya karena lelaki berparas tampan. Winona tidak akan mau bekerja sama dengan orang seperti Greta. Ia tidak akan rugi, karena bagi Winona yang paling utama adalah sikap baik, bukan karena ketenaran semata. Terkadang ada di atas angin membuat orang besar kepala, dan saat ini Winona berusaha untuk tidak sampai jadi orang seperti itu. Urus dia, aku tidak suka berhadapan dengan orang yang bermuka dua, ujar Winona lalu keluar dari ruangan itu diikuti Gio dari belakang. Aku sudah survei beberapa lokasi untuk pembangunan sekolah. Tinggal Anda yang memilih mana yang tepat, tutur Gio membuka obrolan. Sepertinya aku belum bisa pergi dalam waktu dekat ini, jelas Winona. Kenapa? Hanya merasa tubuhku sedang tidak fit saja. Kau saja yang menentukan lokasinya. Aku percaya padamu, Winona berucap lalu duduk kembali di singgasana miliknya. Belakangan ia memang merasa ada yang lain dengan tubuhnya, tapi belum melakukan pemeriksaan apalagi mengatakan pada Hera, karena sudah jelas lelaki itu akan cemas. Apa jangan-jangan kau sedang hamil, tebak Gio. Ia meraih sebatang rokok dan membakarnya. Bisa jadi. Matikan rokokmu. Bagaimana jika aku benar-benar hamil? Aku tidak ingin kehamilanku terganggu. Gio langsung mematikan rokoknya atas perintah sang atasan. Ingin ke rumah sakit sekarang? Tanya Gio. Winona menggelengkan kepalanya. Aku takut kecewa jika tahu aku tidak hamil. Wajahnya kini muram. Dulu sebelum dinyatakan hamil, Winona berkali-kali melakukan tes saat ia telat datang bulan. Bahkan saat ia mengalami gejala seperti orang hamil muda, tapi akhirnya ia dibuat kecewa dengan hasilnya. Lebih baik periksa saja. Jika benar kau hamil, beri kejutan pada suamimu. Ayo. Mengikuti saran Gio tidak ada yang salah. Jika pergi melakukan pemeriksaan dengan Hendra, lelaki itu juga pasti kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jika Winona melakukannya sendiri, ia juga akan menanggung kecewa sendiri. Tapi itu tidak masalah untuknya. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Winona bahkan merasa tidak tenang karena ingin segera tahu hasilnya. Saat masuk ke dalam rumah, Winona sudah menyambut. Ia bahkan membawakan tas kerja suaminya. Ia sengaja pulang lebih awal. Wah, cantik sekali Sri Masari ini, puji Hendra. Winona langsung menghentikan langkahnya dengan wajah cemberut. Hari ini saja? Kemarin-kemarin tidak? Hendra terkekeh geli karena manjanya Winona. Bukan seperti itu sayang. Setiap hari kamu selalu cantik di mata Mas. Ibu jari Hendra menyentuh lembut pipi mulus sang istri. Aku tidak akan marah karena hari ini aku begitu bahagia. Winona bergelayut manja di lengan Hendra. Apa yang membuat bidadari Mas begitu bahagia hari ini? Tanya Hendra. Nanti saja aku beritahu. Sekarang Mas mandi dulu. Winona menunggu suaminya selesai mandi. Ia mengambil kado yang sudah disiapkannya di atas nakas. Ia memegang begitu erat seolah tidak ingin barang itu lepas dari tangannya. Beberapa menit menunggu, Hendra keluar dari kamar mandi dan disuguhkan pemandangan sang istri yang menatapnya dengan senyum merekah indah di wajah. Hendra langsung mendekati Winona. Pakai baju dulu. Mas tidak bisa menunggu lagi sayang, rengek Hendra. Winona menghela napas. Ia juga sebenarnya tidak bisa lagi menunggu untuk memberitahu kabar bahagia ini. Wanita itu langsung menyodorkan kado yang dipegangnya pada Hendra. Mas, beberapa bulan ke depan mungkin aku tidak bisa lagi melayani kamu seperti biasanya. Winona berucap sambil menahan tangan Hendra agar tidak dulu membuka kadonya. Alisnya berkerut. Memang kenapa? Kamu ada bisnis keluar kota atau luar negeri? Cecar Hendra. Winona tertawa kecil. Apa itu yang ada di pikiran kamu, Mas? Jangan-jangan ini kamu jadikan sebagai sogokan agar Mas mengizinkan kamu pergi. Hendra menatap curiga sang istri. Anggap saja seperti itu. Buka saja.
Hendra mengembalikan kado itu pada Winona. "Jika ini kamu jadikan sebagai sogokan, Mas tidak akan terima. Kamu pergi saja," ujar Hendra lalu berlari ke arah lemari. Winona mengikuti dan memeluk tubuh Hendra dari belakang, kembali menyodorkan kado itu. "Buka dulu, Mas." Hendra menghela napas berat lalu membuka kado itu. Isinya belum terlihat karena dibungkus lagi kado di dalamnya. Hendra membuka kado kecil itu. Matanya membelalak, bahkan mulutnya terbuka, saking tidak percaya dengan apa yang dilihat. Lelaki itu langsung membalikan tubuhnya menatap Winona yang masih memasang wajah bahagia. Kamu hamil?" Winona mengangguk. Air matanya langsung menyeruak keluar tanpa komando. Wajah Hendra yang tadinya kesal kini dipenuhi rona bahagia. Ia merengkuh Winona dengan erat sampai berkali-kali mengucapkan syukur atas apa yang mereka dapatkan. Harga yang dibayar hasil kesabaran memang tidak akan mengecewakan. Inilah yang dirasakan Hendra dan Winona. Hendra melepaskan pelukannya, mendaratkan ciuman bertubi-tubi di wajah sang istri. Bentuk kebahagiaan dan haru yang dirasakan Hendra. Mereka bahkan langsung mengabari orang tua Winona dan juga Hera untuk disampaikan pada Bu Sulis. Jika bisa, Winona ingin mengatakannya secara langsung pada Bu Sulis, tapi dalam kondisi yang hamil muda ini akan rentan. Ia ingin menjaga kehamilannya kali ini. Ia tidak ingin lagi kehilangan buah hati untuk kedua kalinya. "Mas janji akan berusaha untuk membahagiakan kamu dan anak kita." Hendra mencium perut Winona yang masih rata. Mata lelaki itu sudah berembun saking bahagianya. "Harus, karena itu kewajiban kamu membahagiakan kami. Aku akan berhenti bekerja di kantor. Aku akan bekerja dari rumah saja," tutur Winona. Hendra mengangguk. "Kamu harus jaga kondisi tubuh kamu ya. Kita pergi ke rumah sakit ya untuk periksa," ajaknya. "Aku sudah ke rumah sakit, tapi karena tidak ingin membuat Mas kecewa, aku pergi diantar Gio ke sana," ungkap Winona. Hendra kembali berdiri dan memeluk sang istri, enggan untuk melepaskannya saking bahagia. "Andai saja dulu aku tidak menghancurkan acara pernikahan suamiku, mungkin tidak akan ada kebahagiaan ini. Mungkin jika aku menyerah begitu saja, bukan hanya hidupku yang hancur, namun hidup Mas Hendra pun sama. Aku tidak percaya takdir yang Tuhan gariskan jauh dari bayanganku. Aku bahkan tidak percaya kebahagiaan akan secepat ini menyempurnakan pernikahan kami. Saat aku pasrah dengan takdir, saat itu pula Tuhan memberikan apa yang selama ini kami dambakan." Winona membatin. Ia begitu bersyukur dengan semua yang sudah dilewati, senang ataupun susah. Dan tamat. Ya teman-teman, gak salah dengar. Dan tamat, selesai. Akhirnya Mimin telah menyelesaikan lagi novel yang berjudul Bukan Perempuan Lemah ini. Sudah tamat ya teman-teman. Terima kasih telah menunggu. Happy ending. Akhirnya sudah berdamai dengan mertua. Sekarang mereka sudah positif mendapat keturunan. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa respon kalian dong, gimana selama mengikuti novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai berjumpa di novel berikutnya. Terima kasih. Bye.